Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya apakah jelas di sana diterima? Jelas, Pak. Baik. Jangan atau agak terputus. Sambung lagi ya. Karena jaringan terkadang tidak stabil ya, sehingga nanti mau putus masuk lagi. Baik, setelah satu pekan kita tidak berkomunikasi karena libur menyambut Idul Fitri dan pada hari ini kita kuliah kembali. Namun saya agak dipercepat jamnya. Biasanya jam 11 saya minta pagi ini karena jam 11 saya mau ke bandara, ada jemput orang tua dari umroh. Sehingga nantinya kalau di sana Zoom meetingnya kurang fokus. Ya kan, apalagi juga tempatnya. Nah, sehingga semalam saya minta untuk pagi ini. Alhamdulillah hari ini yang sudah masuk ada 13 orang. Nah, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi kita yang merayakannya. Mudah-mudahan puasa 1 bulan penuh kemarin menjadi amal ibadah bagi kita yang menjalankannya. Sesuai dengan RPS, seharusnya hari ini adalah pertemuan keempat, ya kan? Namun karena kita tidak masuk satu pertemuan semalam, sehingga ini masih dianggap pertemuan yang ketiga. Nah, nanti kita sepakatilah bersama pertemuan keempatnya kapan mau kita adakan. Nah, kalau sesuai dengan schedule juga besok, kok besok minggu depan jadwal tatap muka kan gitu. Nah, nanti kita konfirmasi dulu ke biro apakah tatap muka apa tidak ataupun nanti berdasarkan kesepakatan kita bersama untuk perkuliahan dilakukan tatap muka atau tidak. Atau masih Zoom kan gitu. Nah, jangan lupa juga untuk utangnya ya kan segera dicicil. Jangan sampai nanti pada pertemuan ke-11 belum siap kan itu. Baik, silakan yang sambil duduk-duduk minum kopi, minum kacang, minum sirupnya, makan kacang gorengnya, ya kan yang masih banyak hidangan lebarannya, silakan dinikmati. Tapi jangan nampak teman-temannya nanti pada minta, ya kan. Baik, jadi kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai kedudukan dan hubungan HAN dan HTN, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas mengenai definisi-definisi daripada HAN dan HTN. Kalau dari ruang lingkup HAN dan pengertian HAN. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas mengenai kedudukan dan hubungan HAN. Apakah HAN merupakan
bidang ilmu tersendiri atau dia bergabung dengan HTN. Karena pengertiannya kemarin adalah mengatur mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang kalau awalnya adalah cabang bagian ilmu hukum yang khusus. Han merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Apa maksudnya ini? Han merupakan ilmu hukum yang tidak statis, artinya tidak tetap. Mengingat yang dibahas di dalam hukum administrasi negara itu adalah mengenai bagaimana cara dari pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menggambarkan ada satu teori, yaitu teori legal system yang dibawa oleh Montesquieu, Laurent M. Friedmans, dan ini juga berkaitan dengan teori daripada Montesquieu, trias politika, ya kan? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah apa legislatif? Nah, lupa apa legislatif itu? Masa ini pada tidur semua nih kayaknya. Karena off kamera nih rata-rata. Yo, apa itu legislatif? Merancang Ada. undang-undang. Iya kan enak, semangat gitu ya kan. Pembuat ataupun perancang daripada peraturan perundang-undangan. Nah, ini di dalam eh, legal system yang dianut oleh Laurent M. Friedman dia sama dengan substansi hukum. Legal substance. Artinya bahwa bagaimana para pembuat undang-undang itu menciptakan satu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak multitafsir ataupun dapat mencederai ataupun diciptakan hanya berdasarkan ras, ya kan? Nah, kenapa kalau hal itu dibuat, maka masyarakat ataupun pemerintah nantinya tidak akan bisa melaksanakan, tidak mau melaksanakan daripada peraturan perundang-undangan yang hanya bersifat untuk golongan tertentu saja. Nah, makanya peraturan perundang-undangan itu harus berlaku umum seluruh rakyat Indonesia. Nah, Han dikatakan sebagai hukum yang tidak statis. Ini berkaitan dengan legal culture ya, budaya hukum. Manusia yang memiliki kodratnya tidak pernah puas akan sesuatu, maka akan terus melakukan suatu inovasi, melakukan suatu pengembangan yang dapat mempermudah untuk kehidupannya. Nah, sehingga juga para aparatur negara, pemerintah, dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut harus juga bisa menyesuaikan dengan kondisi. Seperti sekarang, pelayanan tidak lagi desak-desakan, antrian, ya kan? Nah, cukup dengan satu genggaman tangan saja. Apakah itu dari
gadget ataupun dari PC ataupun dari laptop. Kita sudah bisa melakukan suatu eh, pelayan apa permintaan daripada pejabat administrasi negara. Apa yang kita butuhkan hanya tinggal tekan satu tombol kan gitu. Nah, inilah menunjukkan bahwa hukum administrasi negara itu dalam kedudukannya bersifat dinamis. Dia menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kecanggihan teknologi. Nah, saat ini masih terus melakukan pengembangan-pengembangan terhadap pelayanan-pelayanan. Nah, di dalam ilmu hukum publik, mula-mulahan merupakan bagian dari HTN. Kuliah-kuliahan di tempat ditempelkan dalam HTN. Nah, seperti kita ini, hukum administrasi dan tata negara ya kan masih dia eh, di dalam lingkup daripada HTN. Akan tetapi karena timbulnya welfare state, negara maju, ya kan, negara yang mandiri, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, nah, welfare state, negara sejahtera, negara madani, itulah dia, lebih kurang seperti itu. Pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20, diadakan pemisahan antara Han dengan HTN. Han berkembang dengan pesat, kemudian Han diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagian ada pada hukum privat. Nah, inilah karena sifatnya tadi dinamis, ya kan, sehingga Han itu lebih apa namanya, mengembangkan dirinya, mengaktualisasi ataupun bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, karena tujuan daripada suatu negara adalah menciptakan negara yang sejahtera atau welfare state. Nah, di mana masyarakat-masyarakat yang ada di negara yang sudah maju tidak sulit lagi untuk diatur, terutama dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Karena mereka sudah menyadari bahwa segala peraturan-peraturan yang dibuat tersebut adalah baik bagi dirinya. Nah, itu pemikiran-pemikiran daripada masyarakat-masyarakat negara maju inilah yang disebut dengan masyarakat madani kan gitu. Masyarakat yang mandiri, masyarakat yang tidak bergantung lagi kepada pemerintah, misalnya ingin mendapatkan BLT dan sebagainya. Nah, menurut M. Hajon, kedudukan hukum administrasi negara terletak di antara hukum privat dan hukum pidana publik. Nah, hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak diserahkan pada pihak partikular tetapi harus dilakukan oleh penguasa. Hukum privat berisi norma-norma yang penegakannya dapat diserahkan pada pihak partikular. Di antara bidang hukum itu terletak hukum administrasi. Oleh karenanya HAM dapat dikatakan sebagai hukum antara. Nah, secara pidana dalam pengaturannya, yang menentukan penegakan norma-normanya adalah penguasa. Bentar ya.
Nah, artinya bahwa eh, HAN terletak di antara hukum privat dan hukum pidana, sehingga ada dikatakan sebagai hukum antara. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu, oleh masyarakat, harus bisa diakomodir oleh penguasa. Jadi HAN ini adalah sebagai pelayan perantara antara masyarakatnya dengan penguasa. Hanya diletakkanlah masyarakat untuk membantu daripada pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini adalah kepala negara ataupun kepala pemerintahan. Nah, dia tidak mungkin bisa melakukan aktivitas, tidak bisa untuk memberikan pelayanan secara tunggal. Maka diperlukanlah orang-orang ataupun tim yang dapat membantunya dalam memberikan pelayanan tersebut. Itu kata menurut Hajon. Nah, berbeda lagi oleh Van Vollen. Nah, Van Vollenhoven mengatakan dengan teori residunya bahwa hukum itu dibagi kepada 4 kelompok. Han itu dibagi dalam penerapannya adalah 4 kelompok hukum. Yang pertama ATN, hukum perdata, hukum privat, dan Han itu sendiri. Nah, HTN membahas mengenai pemerintahan, peradilan, kepolisian, dan perundang-undangan. Jelas sama kita ketahui bahwa HTN adalah ilmu yang membahas mengenai negara, tata kelola negara yang baik, misalnya gitu. Pembagian kekuasaan negara sesuai dengan teori trias politika, pemisahan kekuasaan. Nah, kemudian bagaimana menempatkan hakim-hakim yang baik di dalam lembaga peradilan. Nah, yang kemudian dalam pelaksanaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada masyarakat dari rasa aman, yaitu kepolisian, dan kemudian bagaimana hukum aten itu membahas peran daripada negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sedangkan Han adalah berbicara mengenai hukum acaranya, gitu dia. Nah, hukum formilnya, ATN dia hukum materialnya.
Nah, sedangkan Han adalah hukum formilnya. Hukum pemerintahan, hukum peradilan, hukum kepolisian, hukum proses perundang-undangan. Nah, hukum pemerintahan itu seperti dengan eh, Perda, Perpres, PP, kan gitu. Nah, bagaimana tata caranya? Misalnya pelayanan, instruksi Menteri OJK, Menteri Keuangan tentang pembayaran pajak, contohnya seperti itu. Jadi itu diaturnya bagaimana hukum acaranya, ya kan? Hukum pelaksanaannya. Hukum peradilan, biasa Mahkamah Agung mengeluarkan perma ataupun sema untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diakomodir oleh pemerintah ataupun legislatif. Nah, karena memang pada dasarnya hakim dapat menciptakan hukumnya sendiri, ya kan, sesuai dengan ajas hukumnya bahwa hakim tidak boleh menolak satu perkara pun walaupun tidak ada hukum dasarnya. Inilah hebatnya, ya kan. Nah, ini yang ngatur adalah hukum administrasi negara gitu deh. Kalau tata negaranya hanya peradilan itu apa tugasnya, ya kan? Bagaimana pelaksanaan tugasnya itu diatur oleh hukum administrasi negara. Nah, seperti hukum peradilan ada hukum tata negara, ini sekarang ini disebut dengan hukum Mahkamah Konstitusi, hukum acara pidana dan perdata. Nah, itu dibuat oleh hukum peradilan umum dan ada peradilan tata usaha negara. Nah, hukum privat atau perdatanya juga tadi hukum banyak. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan niaga, gitu. Nah, kemudian hukum kepolisian, bagaimana kode etik daripada polisi dalam melaksanakan tugasnya, kan gitu. Demikian juga hukum proses perundang-undangan, bagaimana cara membuat perundang-undangan mulai dari perencanaan, ya kan, pembahasan, persetujuan, dan sampai dengan pengundangan daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kalau demikian, bagaimana hubungan ATN dengan dan ATN ataupun hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya berdasarkan teori residu yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven. Nahan pada dasarnya hanya bersifat khusus, yaitu mengenai administrasi negara. Kemudian bagaimana hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara yang satu dengan yang lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan masyarakat. Nah, sedangkan HTN lebih berfokus kepada konstitusi dari pada negara secara keseluruhan, mengenai organisasi-organisasi jabatan-jabatan negaranya. Ya, setelah dibentuk konstitusinya, lembaga negaranya, barulah muncul HAN untuk membuat batasan-batasan tindakan-tindakan yang boleh dilakukan oleh lembaga tersebut. Terus masuk
orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat hukum pidana hubungan subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, tetapi terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya dalam rangka melindungi kepentingan umum dan masyarakat. Nah, di dalam hukum pidana tadi, jadi keterlibatan pemerintah inilah masuknya HAN di dalamnya, kan? Di mana pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan ataupun dari bencana dan sebagainya, kan? Telah diatur di dalam hukum pidananya. Nah, dalam hukum perdata, HAN berhubungannya yaitu mengatur bagaimana hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, ya kan? Terutama dalam misalnya hubungan di dalam dunia pekerjaan mengenai kontrak kerja. Nah, itu kan sifatnya adalah perdata. Karena di dalam hukum ketenaga kerjaan, perjanjian kerja itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam pasal 1320. Dengan tegas dinyatakan bahwa, ya kan, perikatan salah satu syarat daripada perikatan adalah sepakat. Nah, karena ada kata sepakat inilah yang terkadang eh, seorang calon karyawan ini selalu menandatangani saja perjanjian tersebut tanpa memperhatikan makna daripada klausul-klausul yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. Nah, sehingga apabila terjadi perselisihan, si pekerja tidak bisa melakukan tuntutan hukum ataupun memperoleh sesuatu daripada perusahaan hasil kerjanya. Nah, disitulah HAN muncul, ya kan, supaya ada perlindungan bagi tenaga kerja yang dilakukan oleh dinas terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan. Baik, jadi ini 10 menit lagi nanti akan berakhir. Nah, nanti masuk kembali sebentar, baru nanti kita closing, ya kan? Nah, jadi di dalam bidang hukum lainnya, HAN tetap muncul, HAN tetap masuk kepada bidang hukum lainnya. Karena dialah yang memberikan, ya kan, mekanisme, itulah tata cara dalam melakukan sesuatu seperti tadi bahkan yang sudah kita lihat, kan. HTN adalah hukum formilnya, HAN adalah hukum, oh sorry, HTN adalah hukum materialnya, HAN adalah hukum formilnya. Nah, itu dia.
Nah, bagaimana pula hubungan antara hukum administrasi negara dengan tata negara? Ternyata ada beberapa perbedaan pendapat dari ahli-ahli hukum mengenai hubungan antara HAN dan HTN ini tadi. Kadang menganggap bahwa HAN itu masih bagian daripada hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat, tanpa adanya HTN, tanpa adanya sebuah negara, maka pengaturan administrasinya juga tidak akan muncul. Nah, makanya HAN itu dulunya menjadi bagian daripada hukum tata negara. Namun, karena dia mampu untuk mengikuti perkembangan eh, zaman, hingga dia berdiri sendiri. Nah, ada dua perbedaan, yaitu perbedaan yuridis prinsipal antara HTN dan HAN. Dan ada satu golongan yang mengatakan tidak ada perbedaannya. Yang mengatakan ada perbedaan yuridis prinsipal antara HAN dan HTN adalah Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Lugeman. Sedangkan yang menyatakan tidak ada perbedaan adalah Kranenburg, Prince, dan Prajudi Atmosudirjo. Nah, bagaimana pendapat para ahli ini mengenai hubungan antara HAN dan HTN? Jadi, kita hari ini hanya membahas mengenai kedudukan hukum ataupun hubungan hukum antara HAN dan HTN. Di pertemuan berikutnya akan kita gali lagi mengenai sumber-sumbernya dan selanjutnya. Nah, menurut Oppenheim, bahwa yang dipersoalkan HTN adalah negara dalam keadaan berhenti, sedangkan HAN adalah peraturan hukum mengenai negara dalam keadaan bergerak. HTN merupakan kumpulan aturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang yang membagi-bagikan tugas pekerjaan dari pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Sedangkan HAN merupakan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi maupun yang rendah dalam menggunakan wewenangnya yang telah diberikan atau ditetapkan dalam HTN. Nah, ini dia. Jadi kalau HTN itu hanya membentuk lembaganya saja, ya kan? Nah, setelah ini gimana lembaga ini bekerja ya nggak bisa diatur oleh HTN. Membentuk KPK, membentuk kementerian-kementerian. Hanya situ tugasnya HTN kata Oppenheim. Sehingga terjadi ada perbedaan yuridis prinsipil, ya kan? Dari segi kajian hukumnya antara HAN dengan HTN memiliki hubungan. Mana tugas HTN hanya membuat lembaga-lembaganya, sedangkan HAN ibaratkan gini, tukang kita mendirikan sebuah bangunan. Tukang itu hanya membuat bangunannya saja. Tetapi bagaimana isi dalamnya, bagaimana warna catnya, rumahnya, keramiknya, granit dan sebagainya, itu adalah tugas dari pemilik rumah tersebut. Supaya membuat rumah tersebut indah dan nyaman untuk ditempati. Dan model desainnya juga sesuai dengan
keadaan sekarang. Nah, jadi seperti itulah ilustrasinya menurut si Oppenheim, ya kan? Antara HTN. HTN itu adalah tukangnya, sedangkan Han adalah pemilik rumahnya yang mengatur keindahannya. Nah, gitu juga di dalam pemerintahan, bagaimana pejabat administrasi negara tadi bisa bertindak ataupun melakukan kegiatannya, maka harus memperhatikan hukum yang ada. Apa itu hukumnya? Itu hukum administrasi negaranya. Maka di dalam undang-undang pemerintahan administrasi pemerintahan, nah ada satu komisi, ya kan, yang bertugas untuk mengawasi setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pejabatnya. Nah, seperti itu. Jadi supaya pemerintahnya tidak sewenang-wenang dalam bertindak. Nah, seperti akhir-akhir ini yang kita lihat banyaknya oknum, ya, oknum-oknum daripada aparatur sipil negara, bahkan sampai dengan dari kepolisiannya yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang baru terakhir kita lihat adalah anak daripada Pamen di Polda Sumut yang malah membiarkan anaknya menganiaya orang lain. Nah, perkaranya setelah viral baru bisa naik. Kalau enggak, ya inilah dia, ya kan, Han ini. Salah satu Han itu ya pengawasannya di dalam media sosial itu. Makanya sekarang ini muncul kan suatu paradigma no viral, no justice. Kalau tidak ada dimunculkan ke publik, nggak ada dia, ya kan? Nah, sama ada saya baru nangani teman saya, ya kan, dianiaya kakaknya sama suaminya. Nggak ada dalam penangkapan. Nah, setelah saya turun, ya saya minta sama penyidiknya, barulah dilakukan penangkapan dan penahanan. Ya, kalau tidak, ya nggak ada. Nah, itu belum diviralkan. Kemarin sudah mau sempat saya viralkan kalau sebelum Lebaran dia nggak masuk kan gitu dia. Nah, ternyata sebelum Lebaran sudah dilakukan penangkapan. Nah, ini harus ada suatu pengawasannya. Nah, seperti sekarang di kepolisian sudah ada kan apa namanya Kompolnas, ya kan, tetapi